Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen. Dan untuk hari ini ya, dan sebenarnya udah beberapa hari ya, kita akan lebih bahas ke makro. Karena kayaknya belakangan ini orang-orang udah sedikit capek kayaknya sama altcoin. Saya jadi udah nggak terlalu banyak request juga. Jadi ya nggak apa, kita bahas makro, karena memang makronya lagi panas nih ya. Nah, urusan makro ya yang paling sekarang mungkin paling dekat adalah urusan Bang Jerome lagi nih. Bang Jerome kan ada testimoni kedua. Nah, ini sepertinya udah legit akan ada nanti malam ya. Ini testimoni part 2 berarti. Karena kemarin sudah ada testimoni nih ya. Memang acara 2 hari kah atau bagaimana nih ya? Tapi ya intinya kita masih ada potensi terjadi guncangan lagi karena ada Bang Jerome lagi. Dan selain itu juga akan ada nih home sales dan juga crude oil inventories. Jadi buat lo yang buka posisi futures dekat-dekat jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi itu ya. Nah, mumpung udah ngomongin Bang Jerome, nah langsung aja kita bahas mengenai possibility untuk cut trades ya. Jadi kita bisa di sini untuk bulan Juli possibility untuk easing itu masih kecil. Hanya 18,6% saja kemungkinannya bisa terjadi ya easing atau cutting rates gitu ya, pemangkasan suku bunga bank kecil si possibility-nya. Nah, tapi ya di September itu udah 86% possibility-nya akan ada cut rates begitu ya. Nah, jadi untungnya masih sama nih, masih sama seperti sebelum Bang Jerome ngomong, karena yang tadi ya, yang kemarin ya, speech dari Bang Jerome yang kemarin itu aman hasilnya ya. Hasilnya nggak ada statement-statement yang mungkin memberatkan market ya, statement-statement seperti wah dengan adanya konflik misalkan di Middle East ya kita akan sulit nih untuk inflasi. Nggak ada kata-kata seperti itu, at least kemarin enggak ya. Nah, hari ini kira-kira Bang Jerome bakal ngomong apa nih ya, apakah surprise-nya hari ini? We'll see karena lagi-lagi gue bukan cucunya Bang Jerome ya, jadi ya ya udah kita tunggu saja nanti jam 9 dia ngomong apa gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk mungkin reminder dulu aja ya untuk event dari Trading Competition Marjack yang sedang berjalan ya. Ini sampai tanggal 30 Juni. Nah, tetapi ada berita ya, ini berita yang lumayan bagus nih dari tadi satu sempat ngomong ke gua, katanya ada potensi bisa diperpanjang begitu. Sampai kapan? Mungkin sampai 10 Juli, tapi masih belum fix ya. Nah, buat lu yang tertarik untuk ikutan ya monggo, masih ada waktu begitu. Dan selain itu juga ya, kalau kita lihat di sini dia itu untuk bisa sampai event ini berjalan ya itu butuh minimal participants 20. Sekarang masih 17, berarti masih kurang 3 orang. Dan untuk si turnovernya minimal 1 juta gitu. Jadi ya apa namanya ya masih bisa dikejar sebenarnya, udah lumayan dekat ya. Dan yang saat itu sudah semuanya terms and conditionnya sudah tercapai ya sudah, nanti bisa turun dananya gitu. Jadi buat lo yang masih tertarik untuk ikutan monggo bisa ikutan ya. Oke, langsung aja kita ke ini dulu, kita ke chart dulu aja ya. Untuk kondisi BTC kita bisa di sini ya masih bagus nih, masih bagus. Apakah dia akan reclaim 106.238 atau tidak nih? Nah, dan kalau sampai itu terjadi, mungkin yang lebih penting lagi adalah apakah dia akan mulai membuat higher high begitu ya. Ya, tapi ya baik lagi higher high-nya sih sekarang ini bagus kalau bisa di-close di atas dari sini. Tapi menurut gua sekarang PR besarnya tuh di sini ya, karena kemarin ini higher high benar ya, lihat nih signifikan di atas dari sini kan. Nah, tapi setelah kita zoom out lagi dan drop lagi di sini, ini menjadi lower high yang lebih besar begitu ya. Jadi ya sebenarnya masih ada PR ya, ini masih belum selesai. Tapi good newsnya MA20 50 sudah jadi support lagi for now ya. Dan ya yang penting sih tetap menjauh dari 100.000 lah begitu ya. Dan terbukti udah 2 hari di sini dia sempat flirting sedikit dengan 100.000 ya, flirting sedikit dengan 90 ribuan tapi naik lagi ya. That's the good news ya. Tapi ya masih banyak bumbu-bumbu fundamental yang mungkin masih bisa mengguncang market ya. Israel Iran oke, sekarang membaik ya, kondisi membaik, tetapi ya lu tau lah dua negara itu ya kalau udah lagi konflik bisa tiba-tiba ada surprise gitu ya. Jadi ya semoga tidak ada begitu. Dan ya selain dari itu ya Bang Jerome nanti malam semoga hasil pidatonya tidak terlalu aneh-aneh lah begitu ya. Nanti ya kita update lagi besok apa yang terjadi. Bang Jerome ngomong apa sih nih? Part 2-nya apakah surprise-nya di sini begitu ya. Oke.
Langsung aja kita ke BTCD, masih sama ya seperti pembahasan tadi pagi ya. Sekarang malah mulai retest lagi, tapi ya intinya the point is just keep it 60-40 at max ya. Langsung aja ke komen. Yang pertama dari Taufik Nugraha. Wah, siap ya Taufik ya. Kayaknya orang Sunda nih Taufik. Keren ulasannya. Jadi ilmu dan senantiasa berkah. Amin ya. Sehat bugar selalu Bang. Mantap mantap ya. Benar ya. Jadi harus sehat mental dan juga tubuh ya. Mantap mantap. Izin Bang. Yang dimaksud rekomendasi 100% BTC itu spot ya Bang. Gini. Sebenarnya 100% ya nggak masalah sama sekali. Tapi kalau lu pengen punya odds juga nggak masalah. Tapi jangan kegedean oddsnya. Begitu, maksimum 60% BTC, 40% odds. Di masa-masa QT. Ya sekarang kan masih QT nih ya. Balance sheet masih terus turun. Ya udah, jangan terlalu banyak aneh-aneh, kita pengen kebanyakan odds. Gitu aja ya. Next dari Batavia. Di YouTube yang saya tunggu cuma lu doang Bang. Waduh, terharu gue jadinya. Ateng bawa kayu, thank you. Aduh, oke. Thank you juga ya. Semoga terus konsisten. Next dari Edward, yuhu, chart yuhu. Aduh, jadi sedikit aneh kalau dibaca ya. Yuhu, oke. Chart breakdance, menari cha-cha-cha. Sing penting don't panic ya. Siapkan peluru, turun tembak, naik tahan. Siap selalu menyimak dengan baik, full video tanpa skip iklan buat Abang TCI. Semangat, thank you ya. Mantap. Next. Nih hati-hati ya guys ya. Ini semakin banyak spam nih yang seperti ini. Ini masih mending. Nanti kayaknya ke atas lebih banyak lagi nih gue curiga. Coba kita cek. Ya tuh kan banyak sekali ya. Jadi gini ya. Sebenarnya YouTube tuh udah ada sistem anti-spam. Ya, tapi yang beginian lolos terus, nggak tahu kenapa, dan nggak mungkin satu persatu sama satu dihapusin, itu buang waktu, nggak kira-kira ya. Dan yang anehnya kita sempat cek juga yang spam itu kadang-kadang komen normal, jadi ya ya gini, baik lagi ya, kita nggak mungkin satu persatu kita hapusin, dan nggak mungkin satu persatu komen yang legit beneran komen kita balikin juga, karena lagi-lagi kita ada banyak urusan juga gitu. Jadi ya learn to live with it lah, karena akan terus ada begini. Nggak tahu kenapa ya, kalau mau komplain coba bantuin komplain ke YouTube. Itu kenapa yang kayak beginian lolos, tapi komen yang legit komen malah kadang-kadang suka masuk ke spam begitu ya. Next. Kita lihat lagi next. Wah, gila saking panjangnya ya. Dari Ultron ya. Kotoshi, bagaimana menasihati seseorang yang ingin resign kerja karena diiming-imingi JP dari grup airdrop? Waduh ya. Saya udah bilang kepada dia kalau JP airdrop itu nggak semua orang dan cuman sepersekian persen malah yang bisa JP. Tapi dijawab sudah malas jadi bukan budak mungkin ya. Jadi budak korporat. Saya cuma kasihan sama anak dan istrinya kalau sampai dia nekat kayak gitu. Terima kasih jika bisa menjawab. Jadi gini ya, yang penting lu udah ngomong dulu ke dia. Gitu, mencoba untuk menyadarkan. Dan benar sekali, gue pun udah pernah dulu airdrop ya. Pernah gak dapet JP Bang? Pernah ya, tapi JP-nya ya satu beduk sekali lah gitu ya. Jarang, banyaknya ya udah lu coba-coba dan gagal gitu ya. Jadi ya sangat tidak bijak sebenarnya seperti ini ya. Tapi ya susah. Kadang-kadang orang itu butuh hancur dulu baru bisa belajar begitu. Jadi yang penting apa, lu udah beres ngasih tahu dia begitu. Kalau mau coba lagi ya lu kasih lihat buktinya. Nih, orang-orang main airdrop berapa banyak yang berhasil. Lu sadar nggak? Atau lu bisa juga ngomong, lu pikirin anak lu sama istri lu gitu loh. Lu nggak makan terserah lu lah, lu pikirin anak istri lu gimana kalau sampai mereka nggak makan. Nah, siapa tahu bisa masuk lewat situ, karena kadang-kadang ya orang ya, apalagi seorang bapak begitu ya, ya dia lapar masih bisa, tapi lihat istri sama anak mungkin nggak bisa kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ya mungkin bisa lewat situ lah. Tapi kalau dia memang masih dablek nggak mau, ya itu udah memang mungkin apa ya, memang takdirnya aja kena begitu. Karena ya some people are so headstrong gitu. Mereka kalau udah ngerasa satu hal pasti ya harus kena getahnya dulu baru belajar, kadang-kadang orang seperti itu ya. Tapi ya semoga bisa lu coba sekali lagi aja lewat angle itu. Lu ngomong, ya lu pikirin anak istri lu makan, lu lapar nggak masalah, lu emang tega kalau ngeliat anak istri lu lapar. Nah, gituin ya. Kalau sampai masih enggak juga, karena ya udah memang dablek kalau udah seperti itu, udah susah ya.
Next dari Reddy Irawan. Mie kuah kalau nggak dikasih bumbu juga kurang enak kok. Bumbunya pakai resep Kotoshi. 3 golden rules. Itu baru mantap. Hahaha, keren, keren, keren. Yes ya. 3 golden rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Berpikir jangka panjang. Benar sekali ya. Boleh juga tuh jadi bumbunya ya. Kalau nggak mie kuah nggak pakai bumbu, mual juga kayaknya ya. Mantap. Next dari Chandra Abi. Shalom Kotoshi. Tanya nih, misal World War III terjadi. Waduh. Isu semua yang digital-digital bakal tidak bisa digunakan karena internet error. Nggak, kalau World War III ya, mereka saling tembak nuklir itu udah bukan cuma internet. Kita bisa berjalan saja udah bagus begitu ya. Kita manusia bisa berjalan dengan normalnya udah bagus ya. Karena kemungkinan besar akan nuclear war. Kalau ada nuclear war ya, lu nggak kena langsung si ledakannya aja, lu kena radiasinya gitu. Jadi kalau sampai World War III, ya udahlah nggak usah mikir investasi. Hidup aja udah bagus kalau masih hidup gitu ya. Solusi untuk mengamankan kripto kita gimana kok? Kalau cold ya, cold storage itu yang gimana kok? Tolong dijelasin ya. Meskipun portofolio masih kecil tapi perlu antisipasi. Hehe. Thanks Kotoshi. God bless you and team. Kita udah pernah bikin video, lu coba cari Tangem ya, Tangem atau One Key ya. Kita udah jelasin caranya kurang lebih seperti apa. Ya sisanya sih kalau udah lu setup, lu kayak ngirim ke wallet aja. Kalau lu bisa ngirim ke wallet ya udah sama persis caranya seperti itu. Gitu ya. Tinggal pilih mana yang paling lu suka gitu. Mau yang lebih simple cara pemakaiannya, mau yang setupnya lebih bisa customizable ya. Itu ada berbagai macam jenis cold storage. In general, kalau gua sih kalau lu pengen lebih simple Tangem ya, tapi Tangemnya jangan yang pakai seed freeze kalau mau lebih simple ya. Kalau mau yang lebih modular ya One Key biasanya. Ledger gue masih nggak tahu sampai sekarang. Terakhir kan dia itu cukup kontroversial ya. Dia basically dia nge-backup semua seed freeze orang begitu. Jadi kan itu kalau compromise kacau kan. Ya intinya terakhir seperti itu. Sekarang nggak tahu. Jadi yang gua tahu masih oke sampai sekarang ya Tangem, One Key, Trezor itu juga nggak masalah ya. Jadi yaudah gitu aja. Ya, sisanya tinggal lu setupnya lu lihat. Kita udah pernah bahas, kita udah pernah review. Untuk kirimnya ya lu tinggal tuh gampang banget, lu tinggal cari di YouTube ya tutorial untuk kirim ke apa namanya ke wallet atau ke cold storage karena sama aja caranya ya. Next dari Bro Aina, asik dapat lagi nih istilah yang menginspirasi dari Matoshi tentang resiko yang terukur. Karena keberhasilan seringkali muncul dari kemampuan seseorang dalam mengelola dan menghadapi resiko. Dan resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan. Yes, benar sekali. Makasih dan sehat selalu Matoshi dan tim. Salam hangat untuk keluarga besar TCI dan salam tabur tuai. Mantap. Yes ya. Ya, resiko yang terukur ya. Ya lagi-lagi apa namanya, kalau gua pribadi ya gua tuh sebenarnya lebih suka orang-orang kalau mau masuk ke market tuh belajar dulu yang urusan begini gitu, yang lebih mindset begitu ya. Cuman ya banyaknya nggak tertarik begitu sih, tapi nggak apa lah, nggak apa. Nanti harus cobain kena dulu di market ya. Nah, baru nanti pelan-pelan nyari mindset biasanya. Itu memang sudah naturalnya seperti itu mungkin ya. Next dari Yans. Bang, andai saya udah paham kripto dari 2010, pasti udah banyak duit ya bang. Inilah kalau hidup di kampung susah. Sebenarnya nggak gitu sih ya. Gue di kota juga 2010 ya belum tahu juga begitu ya. Gue baru tahu 2016 begitu. Jadi ya sudahlah. Kita syukuri saja, yang penting kita udah tahu sekarang begitu. Dan lagi pula lu dari dulu pun nggak pasti berhasil juga karena banyak loh orang dari 2010 tadinya punya BTC apa dia pikir nggak berguna ya, udahnya sekalinya ada yang mau sekalinya dia bisa jual dia jual ya udah jadi nol. Nah itu mungkin lebih sakit lagi tuh kerasanya kalau kayak gitu. Jadi ya udahlah, syukuri aja, yang penting kita sudah tahu sekarang begitu. Nggak taunya nanti kalau udah sampai harga Bitcoin udah boyotnya nggak kira-kira, karena at some point menurut gua harga Bitcoin akan boyot untuk naik karena semua orang udah adopsi dan ya berat market cap-nya begitu. Jadi bersyukurlah sekarang harga Bitcoin masih cukup dinamis lah seperti ini, masih lincah ya. Nanti dia udah kayak paus susah gerak gitu at some point ya. Next ini, nah ini nih satu lagi nih, nggak tahu kenapa YouTube juga belakangan suka gini nih, ngedouble kayak begini nih ya. Jadi komennya kayak ke copy paste aja ya, nggak tahu kenapa ya. Ya udah, next dari Riyadi Oktaviani ya. Setahun DCA udah profit terus. WD abis itu libur setahun dan mulai lagi. Emang bener DCA is king. Mantap ya. Stres nggak DCA? Nggak kan? Ya itu dia ya. Asalkan 3 golden rules terus pakai DCA ya udah tenang begitu ya. Lagi-lagi sebenarnya
bukan dengan ilmu sakti kok, ya dengan mindset yang tepat gitu. Karena dengan mindset yang tepat orang ya jadi nggak stres, dan saat orang nggak stres jadi pakai otak bukan pakai perasaan. Nah udah kayak begitu ya ujung-ujungnya profit gitu ya. Sip, mantap ya, gue senang banget nih ngelihat orang-orang yang sudah membuktikan ya DCA itu bermanfaat, karena masih cukup banyak loh orang yang bilang wah DCA itu untuk orang goblok katanya ya. Wah ya hebat ya ngomong-ngomong orang goblok tapi masih minus, seringnya masih minus orang-orang yang seperti itu ya. Ya itulah, tong kosong jaring bunyi memang seperti itu kadang-kadang ya. Jadi kita jangan sampai mau dijudge, wah cara begitu mah kayak anak SD ya, wah cara begitu nggak akan efektif ya. Ya kita udah ada buktinya, nah dia belum ada buktinya ya berarti cuma omong kosong kan. Ya begitu aja ya. Next dari Agan 5282 ini terakhir ya. Spam jadi semakin banyak ya Mak. Yes ya. Sekali lagi susah ya, susah kita untuk untuk ngapusin semua, nggak mungkin juga gitu, karena ya kita ada urusan lain juga gitu. Ini kan harusnya urusan YouTube gitu ya. Dan yang gua tadi udah bilang juga ya, beberapa komen tuh yang sebenarnya bukan spam masuk ke spam. Jadi aneh. Yang kayak begini, yang kayak misalkan mana ya? Tadi lah yang di bawah kan banyak banget nih. Wah, banyak sekali nih. Nah, yang gini-gini nih. Oh, ya. Apalah weton lah, apalah begini begitulah ya. Ya itu kan jelas spam, tapi nggak kena gitu. Yang kena malah kadang-kadang komen yang beneran komen natural aja gitu. Ya bahkan namanya beberapa gue liat, ini kayak sering komen gitu ya. Nah, itu sering kadang masuk ke spam juga. Kenapa bisa seperti itu? Kagak tahu gitu ya. Dan nggak mungkin juga gue coba untuk inin semua setiap kali mau bikin video harus wah dirapihin dulu. Nggak bisa, nggak ada waktu begitu. Jadi ya sudahlah, terima sajalah. Kadang-kadang mungkin akan seperti ini, maybe at some point YouTube akan improve lagi ya. Udah dia improve ya mungkin akan membaik lah untuk urusan spam ini lah ya. Oke, beres kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi ya mungkin setelah ini beres kita akan sedikit ngomongin lagi soal ini ya, soal the Feds lah, the Feds in general, bukan cuma urusan interest rate tapi ya nantilah kita bahas ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan prize pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk prize pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga
mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, kita balik lagi ke The Feds ya. Untuk The Feds ya, gua ada lihat lah beberapa komen, wah nih si Jerome bla 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 gini begini ya, udah harusnya cut rate dan lain-lain ya. Ya gue juga pengen dia cut rate sih. Ya sebenarnya bukan lebih lebih penting lagi bukan cut rate. Menurut gue lebih penting lagi ada balance sheet yang minimal netral, idealnya ya bergeser dari QT ke QE begitu. Karena historically speaking, yang sebenarnya absolute kita perlukan adalah balance sheet yang minimal netral. Karena pada faktanya kita sudah pernah bahas ya sebelumnya, tapi nggak apa kita ingatkan lagi. Interest rate lagi naik pun, ini terjadi di 2017 sampai 2018 ya. Interest rate lagi naik pun, kita bisa altcoin season. Yang nggak bisa itu apa? Lagi QT, itu kita nggak bisa altcoin season. Kalau sampai ada drop di BTCD pun hanya fake out. Gitu. Kayak di sini nih. Wah, lihat tuh altcoin season, bam, naik lagi kan. Sama kayak di sini nih ya. Wah, altcoin season nih. Nih waktu merah sedikit di sini ya. Kita zoom in ke daily lah ya. Wah, altcoin season, lihat nih ya, altcoin season sebentar lagi 2 juta jadi 2M ya, luar biasa. Pengen 1000x begitu ya. Akhirnya apa? Naik lagi kan? Gitu. Nah, itu semua korelasinya jelas sekali menurut gua dengan balance sheet. Interest rate tentunya membantu ya. Kalau interest rate lebih rendah itu akan lebih bagus gitu. Tapi yang absolute itu adalah ya ini, jangan lagi QT. Kalau lagi QT, lagi turun seperti ini nih ya. Balance sheet lagi begini, historically speaking nggak bisa. Begitu. Itu kayak kita berdebat, ini mobil luar biasa ini Ferrari F40, wah ini dari 0 ke 100 km per jam hanya sekian detik, oh iya luar biasa, tapi kagak ada bensinnya, nggak bisa, lu injek juga itu mati aja tuh mobil gitu. Nah itu sama kondisinya seperti ini, lu mau berdebat, oh ini altcoins gua beda bla 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 bla, ya tetap akan cenderung melepas, nggak kurang ada momentum. Kenapa ya? Karena nggak kekurangan bensin begitu ya. Jadi ya sulit untuk kita bisa mendapatkan hal itu ya sampai ada pivot dari The Feds. Nah, ya sekali lagi kalau perspektif The Feds kenapa mereka melakukan itu gua ngerti ya. Buat lu yang mungkin belum dari cycle kemarin ya, belum dari cycle zaman ini, ya kita kasih lihat konteksnya nih, kenapa si Jerome kayaknya lebih takut ya, lebih takut kayaknya untuk melakukan QE gitu saat ini. Kenapa? Karena di masa-masa ini dia sangat yakin bahwa inflasi itu transitory ya. Nanti at some point ya, setelah interest rate di sini turun lalu balance sheet naik seperti ini nggak akan ngefek ke inflasi nanti akan hilang sendiri. Ternyata enggak ya. Faktanya 2022 itu US inflasinya gede-gedean, bahkan nyaris masuk resesi. Begitu. Nah, jadi I get it. I get his perspektif dari Bang Jerome ya. Ya dia trauma mungkin cycle sebelumnya. Dia ngerasa transitory, ternyata nggak transitory. Ya, inflasinya berlanjut, nyaris resesi. Nah kali ini ya mungkin sama kayak overcompensating gitu. Kayak lu baru jatuh nih, lu baru jatuh misalkan, lu baru jatuh cedera gitu misalkan. Nah lu misalkan main bola, lu habis baru jatuh cedera ankle patah misalkan ya. Udah sembuh, udah dibilang sama dokter ini udah 100% sembuh, udah aman. Lu akan mainnya lebih hati-hati kan? Takut kan? Kenapa ya? Takut jatuh lagi, takut patah lagi kan? Nah, ada kemungkinan Bang Jerome juga sama. Yaitu sekarang lebih berhati-hati daripada dulu karena ya pengalaman buruk dulu ya sempat jatuh. Ya, sempat patah kakinya gitu ya, transitory ternyata enggak gitu kan. Nah, ya jadi gitu ya. Tapi ya at the end of the day sayangnya ya kita tetap harus menunggu si Bang Jerome begitu, apakah dia akan melakukan itu atau tidak. Dan sepertinya Bang Jerome tidak akan mau turun dari jabatan begitu sampai 2026 kan. Nah, permasalahannya kalau kita ngomongin 2026, teori cycle udah beres nih begitu. Kalau sampai teori cycle udah beres, ya kita nggak punya data sayangnya. Kita nggak pernah lagi masa-masa bear market dan QE belum pernah kejadian. Semua QE kita ini ya sudah terjadi ya saat
ya sebelum dari bear market. Udah masuk bear market, ujung-ujungnya lihat QT nih ya, QT begitu. Jadi ya sulit, kita belum punya datanya begitu. So ya sudah, kita tinggal lihat saja apakah akan ada surprise dari Bang Jerome atau tidak gitu. Apakah dia akan pivot at some point, apakah dia akan nyerah dengan bulian si Trump gitu ya. We'll see ya. Karena kalau sampai balance sheet-nya udah mulai flat, potensi kita untuk masuk ke altcoin season ya lebih besar seperti di 2016. Apalagi kalau QE seperti di 2019 sampai 2021 begitu ya. Ya udah gitu deh kurang lebih ya. Ya kalau dari perspektif kemungkinannya ya lihat di CME di sini ya. Kemungkinan besar ya cut risk di September begitu. Tapi sayangnya tidak ada yang memperkirakan kapan balance sheet akan netral karena ya nggak ada yang gue juga nggak tahu kenapa nggak ada yang memperhatikan. Tapi padahal korelasinya sangat kuat. Ya mungkin balik lagi lah ya, kripto masih belum terlalu banyak yang ngerti pergeseran dana dari alts dari BTC ke alts itu karena apa gitu. Masih banyak yang berdebat kan. Wah ya gara-gara hype, gara-gara ada inovasi. Menurut gua enggak, gara-gara ini macroeconomics. Begitu. Ya. Yaudah, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari, bukan DCWT, sesi kedua pada hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.